Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali mata kuliah manajemen kualitas dan risiko proyek. Sebelum kita lanjut, ingin mengingatkan kembali. Mungkin sudah lupa apa sih manajemen proyek itu atau apa sih proyek itu. Jadi proyek adalah merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan di mana ada titik awal dan ada titik akhir serta ada hasil tertentu. Jadi proyek biasanya bersifat lintas fungsi organisasi sehingga membutuhkan bermacam-macam keahlian, skill, ya. Jadi kalau kita tidak punya skill ya kita akan jadi penonton. Dari berbagai profesi atau organisasi itu skill. Nah, misalnya keahlian atau skill di bidang keairan, di bidang jalan, di bidang bangunan, di bidang manajemen, ya manajemen konstruksi khususnya ya. Jadi proyek merupakan kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dan diselesaikan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan tanpa mengabaikan tanpa mengabaikan sasaran dari proyek itu sendiri. Oke. Jadi proyek konstruksi itu ya suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan penggunaan sumber daya tertentu dapat melaksanakan suatu sasaran yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu produk atau kriteria mutunya yang digariskan dengan jelas atau sesuai dengan permintaan owner. Jadi ada juga biasa lebih singkat lagi, kegiatan proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu, ya alokasi sumber daya tertentu. Jadi tidak semua proyek itu sama karena hampir semua punya proyek. Seperti misalnya ekonomi punya proyek, pertanian punya proyek, perikanan punya proyek, kehutanan punya proyek, hukum punya proyek. Tapi kita di sini adalah berbicara tentang proyek konstruksi. Apa sih ciri-ciri dari proyek itu? Pertama itu memiliki tujuan khusus. Ya, pertama itu memiliki tujuan khusus produk akhir atau hasil kerja terakhir. Yang kedua itu jumlah biaya atau sasaran, jadwal serta kriteria mutu dari proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga itu bersifat awal, bersifat sementara ya, bukan bersifat awal, bersifat sementara dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Jadi bersifat sementara dalam artian ini ada batasan. Misalnya jadwalnya hanya 3 bulan, jadi harus 3 bulan proses pembangunannya harus selesai atau pengerjaannya harus selesai. Yang keempat itu titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Misalnya proyek pembangunan gedung, itu titik awalnya atau MC0-nya, pernah dengar MC0? Itu tidak serta-merta kita sendiri sebagai pelaksana, sebagai kontraktor, itu sendiri langsung saya harus menggali duluan. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus ada MC0 yang hadir itu pelaksana, pengawas lapangan, tim dari pemegang anggaran atau owner atau pemilik proyek, ya. Jadi bukan kontraktor yang pemilik proyek. Pemilik proyek adalah siapa yang menggunakan, siapa pemilik anggaran itu. Oke. Yang kelima adalah, jadi ciri-cirinya tadi ini, maaf ibu tidak tulis di slide, jadi nanti dengar saja, nanti putar ulang-ulang saja ini rekamannya.
Yang kelima itu tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Jadi tidak ada berulang-ulang proyek itu. Itu 5 ciri-ciri. Jadi karakteristiknya proyek, kita berbicara karakteristik di sini ya. Ini bisa kadang-kadang proyek itu bersifat unik. Kenapa bisa dikatakan dia bersifat unik? Artinya proyek konstruksi yang dikatakan bersifat unik dalam pengerjaan proyek konstruksi. Jadi, dalam pengerjaan proyek konstruksi tidak pernah terjadi kegiatan yang sama. Ya. Kenapa dia unik? Karena tidak pernah terjadi kegiatan yang sama. Persis, maksudnya tidak sama persis ya. Tidak ada proyek yang identik. Setiap pengerjaan proyek konstruksi selalu melibatkan pekerjaan yang berbeda-beda dalam pekerjaannya. Yang kedua itu dibutuhkan sumber daya. Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja, uang, mesin, metode, dan material, atau biasa disingkat 5M. Kalau kemarin saya membawakan mata kuliah manajemen proyek, kadang saya melempar ke mahasiswa bahwa kelima faktor yang dibutuhkan dalam sumber daya itu, kira-kira faktor apa yang paling berpengaruh? Itu pertama itu ada pekerja, ada uang, ada mesin, ada metode, ada material. Ya. Jadi pendapat mereka itu berbeda-beda. Tapi sebenarnya yang berpengaruh adalah uang. Uang bisa mengendalikan mesin, uang bisa mengendalikan metode, uang bisa mengendalikan material, uang bisa mengendalikan pekerja. Ya. Jadi di sini perlu sebuah organisasi untuk mengendalikan semua sumber daya yang dilakukan. Dan itu harus melalui manajemen proyek. Jadi mengendalikan suatu organisasi itu lebih sulit dibanding dengan sumber daya lainnya. Karena kenapa? Mengendalikan suatu organisasi itu ini ada beberapa kepala yang banyak ingin kita menyatukan suatu pendapat, dan kadang-kadang pendapat itu berbeda. Itu yang agak berat dalam suatu organisasi. Akhirnya terjadi perdebatan. Oke. Jadi dalam rangkaian kegiatan tersebut terjadi suatu proses, yaitu proses pengolahan semua sumber daya. Proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Jadi sumber daya tersebut terhimpun dalam suatu organisasi tadi yang saya maksud, supaya dapat mencapai suatu tujuan. Tujuan apa yang ingin dicapai? Untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, tepat anggaran, sesuai dengan standar mutu yang telah dispesifikasikan atau sesuai standar yang ditentukan secara nasional, atau sesuai dengan permintaan owner, atau sesuai dengan permintaan pengguna jasa. Nanti disebut siapa sih pengguna jasa itu, siapa sih penyedia jasa. Jadi harus sesuai dengan spesifikasi dan tidak boleh keluar dari perencanaan. Karena kapan keluar dari perencanaan berarti kita melangkah keluar dari garis perencanaan tersebut. Kecuali ada kesepakatan antara owner, pelaksana, dan pengawas. Itu ada kesepakatan bahwa MC0 kemarin itu ada kekeliruan di dalam situ, makanya kita harus mengubahnya tidak sesuai dengan gambar dan di lapangan. Tapi harus ada berita acara dan jangan lupa dokumentasi.
Jadi ini ada hubungan antara owner dengan kontraktor dalam kontrak konstruksi. Apa sih yang didapat kontraktor dengan owner? Jadi dalam kontrak itu ada dua pihak. Pertama ada pembeli jasa atau investor atau owner. Yang kedua ada penjual jasa. Penjual jasa di sini tuh ada kontraktor, dan biasanya juga ada konsultan. Tapi beda kontrak ya. Lain kontraknya kontraktor, lain kontraknya konsultan. Oke. Dari kontrak itu, pembeli jasa wajib membayarkan uang muka dan termin tepat waktu sesuai dengan progres pekerjaan. Penjual jasa atau kontraktor itu wajib bekerja dengan biaya hemat, mutu cermat, waktu tepat. Apa hak yang didapatkan dari kedua belah pihak ini? Kalau kontraktor itu, jadi endingnya adalah bangunan ya, sebuah bangunan. Kalau kita berbicara konstruksi, kalau kontraktor itu haknya adalah memperoleh profit atau keuntungan, performance, meningkatkan profesionalisme, menjaga nama baik dia supaya proyek berikutnya bisa digunakan lagi, bisa dipakai lagi tenaganya dia. Apa yang hak yang didapatkan oleh pembeli jasa? Pertama itu memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsinya. Jadi setelah bangunan jadi investor ini wajib menggunakan bangunan itu sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan perencanaan yang ada. Dan itu harus ada kepuasan tersendiri bagi owner bahwa bangunan ini sesuai dengan standar yang diinginkan, sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Jangan sampai begitu bangunan jadi tidak sesuai dengan yang di permintaan owner. Itu bisa merugikan kita sebagai pihak kontraktor. Nah, yang di sini juga biasa terlibat itu adalah konsultan pengawas yang berperan penting dalam mengawasi setiap langkah kontraktor. Oke. Jadi semua proyek mencapai tujuan mempunyai resiko yang mengelilingi elemen waktu. Jadi ada 3 elemen yang di sini ya, elemen waktu, biaya, dan mutu. Jadi bukan cuma ada di dongeng-dongeng itu elemen air, elemen api ya gitu ya, 4 seperti di Avatar. Oke, kita lanjut ke ini. Jadi ada 3 elemen. Waktu, biaya, dan mutu. Ini ketiga ini saling tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya. Jadi jika biaya dikurangi, maka mutu turun. Waktu dikurangi, berpengaruh ke biaya dan mutu. Jadi ini saling tarik-menarik. Kalau salah satu diabaikan, maka akan terjadi tingkat risiko yang sangat berkaitan langsung. Boleh jadi ada kesalahan dalam konstruksi mengakibatkan fatal atau kerusakan dalam bangunan sebelum serah terima. Karena apa? Mutu yang kurang. Nah, seperti misalnya gambar ya. Ini kelihatan kokoh, konstruksinya kuat, karena mereka mengikuti perencanaan yang ada, RKS yang ada, metode yang ada. Ini ada 2 gambar, itu terjadi kegagalan suatu proyek. Kenapa terjadi kegagalan? Kita tidak serta-merta langsung menjudge bahwa kegagalan suatu proyek itu akibat mutunya kurang. Akibat tidak adanya koordinasi antara satu organisasi dengan organisasi lain. Belum. Kita tidak boleh menjustifikasi seperti itu. Harus butuh penelitian apa sih penyebab terjadinya kegagalan suatu proyek. Jadi ini
ada sukses, raih struggle. Ini ada mutu, waktu, biaya. Ini ada segitiga. Segitiga ini itu bisa mengakibatkan sukses atau bisa menimbulkan resiko. Ada pemilik, ada kontraktor, ada perencana. Ada kontrak, dari kontrak itu ada jadwal, ada perubahan. Kalau misalnya perubahan kontrak, biasa ada perubahan kontrak, ada adendum kontrak. Nanti perdalam nanti di mata kuliah manajemen kontrak. Jadi setiap proyek itu perlu organisasi. Ini termasuk organisasi ya. Pemilik proyek atau owner itu ada timnya juga. Perencana juga dia punya tim. Kontraktor juga dia punya tim. Jadi kita membutuhkan organisasi. Jadi sebuah proyek konstruksi membutuhkan sebuah organisasi, yang artinya adalah sebuah susunan organisasi, dari manajer proyek yang bertujuan untuk membuat sebuah visi, misi dalam pekerjaan proyek. Jadi kadangkala jenis proyek itu berbeda-beda ya. Proyek konstruksi berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, dimajukan oleh teknologi. Jadi itu proyeknya berbeda-beda. Misalnya proyek konstruksi bangunan gedung, atau building construction. Proyek konstruksi bangunan gedung mencakup bangunan gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit, rumah tempat tinggal, dan sebagainya. Dari segi biaya dan teknologi terdiri dari berskala rendah, menengah, dan tinggi. Biasanya perencanaan untuk proyek-proyek pemerintah khususnya kita di daerah Palopo atau Setanah-Luwu atau di Indonesia, proyek bangunan gedung ini di bawah pengawasan pengelolaan PUPR atau Dinas Cipta Karya, ya itu. Terus proyek yang bangunan perumahan, pemukiman, residential construction, di sini proyek pembangunan perumahan pemukiman real estate ini dibedakan dengan proyek bangunan gedung secara rinci ya, yang didasarkan pada kelas pembangunannya. Itu ya. Jadi proyek berikutnya adalah proyek konstruksi industri. Proyek konstruksi industri ini yang termasuk dalam jenis biaya proyek industri yang membutuhkan spesifikasi dan persyaratan khusus. Itu ada 3 proyek ya. Oke. Jadi kriteria proyek konstruksi itu ya, biaya proyek tidak melebihi batas. Maksudnya di sini pelaksanaan proyek tidak melebihi batas anggaran. Misalnya anggarannya 1 miliar, ya tidak boleh lebih dari itu. Ya startnya di situ 1 miliar. Jadi mutu pekerjaannya juga harus memenuhi standar tertentu. Waktu penyelesaian pekerjaan harus tepat waktu. Jadi ini ada uang, ada mutu, ada waktu. Intinya adalah 3 tadi itu. Waktu, mutu, biaya. Jadi secara garis besar, tahapan proyek konstruksi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, tahap perencanaan. Supaya waktu
dalam proyek ini bisa berjalan, mutu proyek juga bisa sesuai dengan yang diharapkan, terus biaya dalam proyek bisa sesuai dengan perencanaan. Jadi tidak melebihi. Kurang nggak apa-apa, kurang. Artinya ada keuntungan dari situ. Kalau proyeknya selesai ya masih ada dananya tersisa, itu adalah profit, keuntungan dari kontraktor. Tapi kalau proyeknya tidak selesai, uangnya habis, menimbulkan kecurigaan. Kok uang habis, proyek tidak selesai. Proyek selesai, uang habis, tapi tiba-tiba roboh. Berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya proyek terhindar dari yang tadi saya sebut, uang habis, bangunan tidak selesai. Uang habis, bangunan selesai, tapi roboh. Kan ada sesuatu yang terjadi di dalam. Jadi secara garis besar tahapan proyek itu, khusus untuk di bidang konstruksi itu, pertama itu adalah tahap perencanaan, planning. Jadi ini merupakan penempatan garis besar rencana proyek. Mencakup metode pelaksanaan konstruksinya, perencanaannya, untuk untuk menerjemahkan kebutuhan pemilik atau pembuat, termasuk tournya, surveyor, facilities-nya, facilities tadinya, atau AMDAL. Ya, itu harus direncanakan semua. Pernah dengar studi kelayakan? Studi kelayakan ini penting. Kelayakan proyek, AMDAL. Layak tidak proyek ini dijalankan? Contoh saya kasih satu ya. Proyek Jalan Lingkar Barat yang di atas gunung itu, yang kalau saya tidak salah 3 tahun lalu digarap sampai 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu digarap di atas Jalan Lingkar Barat. Karena tidak memiliki AMDAL, proyek itu dianggap gagal, batal ya, dan itu sempat membawa beberapa owner masuk ke dalam bui karena dianggap kesalahan fatal dibuat, melalaikan AMDAL. Ini AMDAL penting juga ya. Jadi termasuk kelayakan proyek itu ya, pemilihan desain, skematik, desain, program, dan budget, finishing. Di sini merupakan tahap pengelolaan briefing atau studi, evaluasi, dan program yang mencakup hal-hal teknis, ekonomis, lingkungan, dan lain-lain. Dari hasil tahapan itu ada laporan surveyor, ada studi kelayakan, ada program, dan budget, ada tour of reference atau master plan-nya juga ada. Yang kedua itu tahap perencanaan desain. Tadi kan tahap perencanaan planning. Di planning dulu apa sih ke depannya itu. Rencanakan dulu apa sih ke depannya itu. Pertama laporan survei, studi kelayakan, program dan budgetnya. Kira-kira menghabiskan dana berapa sehingga proyek ini bisa terbangun sesuai dengan fungsi dan fasilitasnya. Oke. Terus yang keempat itu ada tournya. Stream of reference itu harus ada, master plan-nya. Yang kedua adalah tahapan perencanaan desain. Tahap perencanaan terdiri dari
preliminary design atau pra-perancangan ya, yang mencakup kriteria desain, skematik desain, proses diagram block plan, rencana tapak, potongan ada dena, ada gambar situasi atau site plan, tata ruang, estimasi cost atau kerja global. Itu ada semua dalam rancangan. Apalagi yang ada dalam tahap perencanaan itu? Yang kedua itu adalah design development. Design development itu atau pembangunan rencana. Ini merupakan tahap pembangunan atau tahap pengembangan dari prarancangan yang sudah dibuat dan diperhitungkan yang lebih detail, yaitu terdiri dari perhitungan detail struktural maupun non-struktural. Secara terperinci itu biasa ada gambar-gambar detail, ya, estimasi cost untuk konstruksi secara terperinci. Nah, apalagi yang terdapat dalam tahap perancangan desain? Desain akhir dan penyiapan dokumen pelaksanaan atau final design construction dokumen. Jadi itu merupakan tahap akhir dalam perencanaan dan persiapan untuk tahap pelelangan yang terdiri dari gambar detail untuk seluruh bagian pekerjaan. Detail spesifikasi, bill of quality atau daftar volume, estimasi biaya konstruksi, syarat-syarat umum, administrasi, dan peraturan-peraturan umum. Nah, tahap ketiga adalah pelelangan. Tadi kan ada tahap pertama itu perencanaan atau planning. Yang kedua tahap perancangan dan desain atau desain. Yang ketiga tahap pengadaan dan pelelangan. Jadi tahap pengadaan dan pelelangan dilakukan untuk pertama itu pengadaan konsultan, ya. Pertama konsultan perencana. Setelah ada gagasan tadi atau ada tornya, baru kita ada konsultan perencana. Oh ya, anggarannya sekian. Misalnya Jalan Lingkar Barat menghabiskan dana 10 M. Jadi hanya ada pelayanan konsultan perencana. Kedua, konsultan pengawas atau supervisi. Setelah dokumen lelang ada, baru ada konsultan perencana. Siapa yang membuat dokumen lelang? Siapa yang membuat perencanaan? Adalah konsultan perencana. Setelah itu ada pengadaan kontraktor. Setelah dokumen lelang ada, ya. Oke. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan konstruksi. Ini merupakan pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik yang telah dirancang pada tahap desain. Pada tahap ini, setelah konstruksi ditangani atau SPK dikeluarkan, SPK surat perintah kerja, ya, maka pekerjaan pelaksanaan dilakukan. Jadi pekerjaan pelaksanaan mencakup rencana kerja. Rencana kerja itu atau time schedule, biasa dengar time schedule. Itu rencana kerja. Yang kedua itu pembagian waktu secara terperinci. Yang ketiga, rencana lapangan, site plan atau installation, rencana peletakan bahan, alat, dan bangunan-bangunan pembantu lainnya. Berikutnya organisasi lapangan. Berikutnya pengadaan bahan material, pengadaan dan mobilisasi alat, pengadaan dan mobilisasi alat, pengadaan dan mobilisasi tenaga. Ya, pekerjaan, persiapan dan pengukuran. Stake out. Jadi itu tahapan-tahapan dalam pelaksanaan.
untuk mendapatkan ketiga ketiga elemen tadi ini, elemen biaya, waktu, dan mutu. Oke, kita kembali ke mutu. Nah, tadi sudah proyek, kita berbahas tentang proyek. Jadi ada beberapa pendapat tentang mutu. Yang Ibu ambil ini adalah pendapat menurut Daken. Dalam penelitiannya di tahun 2000 mengatakan bahwa salah satu conflict area dalam manajemen proyek adalah manajemen mutu proyek. Muncul pertanyaan, apa sih manajemen mutu atau kualitas manajemen itu? Apa sih quality manajemen itu? Manajemen mutu adalah atau quality management adalah aktivitas yang terkoordinasi untuk membimbing dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Sedangkan menurut LPJKN, ini dalam penelitian Cina Taya tahun 2008, jadi yang kemarin yang tadi itu kan 2000, ini tahun 2008 dalam penelitiannya bahwa manajemen mutu merupakan standar dan proses yang objektif untuk mencapai tujuan subjektif, yaitu kepuasan pemakai jasa atau user lewat penerapan perencanaan mutu, pengendalian mutu, jaminan mutu, dan perbaikan yang terus-menerus dalam keseluruhan masa berlaku proyek. Itu ada 2 pendapat yang Ibu tampilkan ya. Oke. Jadi komponen utama manajemen mutu ya. Ada 4 komponen utama dalam manajemen mutu. Pertama itu perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas ya, perencanaan kualitas proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek dokumen memutuskan bagaimana cara memenuhinya. Yang kedua, ada peningkatan kualitas. Perubahan yang disengaja dari suatu proses untuk meningkatkan kepercayaan atau keadaan hasil. Yang ketiga, kontrol kualitas. Itu ada upaya berkelanjutan untuk menegakkan integritas dan keadaan proses dalam mencapai hasil. Yang keempat, jaminan kualitas. Tindakan sistematis atau terencana yang diperlukan untuk menawarkan keadaan yang memadai sehingga layanan atau produk tertentu akan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oke, untuk pertemuan ini kita cukup dulu di sini. Nanti